أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 133. Tafsirnya, tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu tidak tahu bahwa ketika akan mati itu Yakub memesankan kepada putra-putranya supaya memegang teguh agama Yahudi? Maka turunlah ayat, apakah kalian menyaksikan, atau turut hadir ketika tanda-tanda kematian telah datang kepada Yakub, yakni ketika, menjadi bada atau huruf pengganti bagi lafat is yang sebelumnya, ia menanyakan kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Yakni setelah aku meninggal. Jawab mereka, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ismail dianggap sebagai bapak berdasarkan tahlib atau pukul rata, karena kedudukan paman sama dengan bapak, yakni Tuhan yang Maha Esa, merupakan badal atau kata pengganti dari Tuhanmu, dan kami tunduk serta berserah diri kepadanya. Kata, atau apakah, berarti penolakan, artinya, kalian tidak hadir ketika ia wafat, maka betapa kalian berani menyatakan dan mengucapkan kepadanya perkataan yang tidak-tidak. Ayat 134. Tafsirnya, itu, isyarat kepada Ibrahim dan Yakub serta anak cucu mereka, menjadi mubtada atau subjek, dan dipakai kata muannats atau jenis wanita disebabkan predikatnya yang muannats pula, adalah umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, maksudnya balasan atau ganjaran amal perbuatan mereka, dan bagi kamu, ditujukan kepada orang-orang Yahudi, apa yang kamu usahakan dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang mereka kerjakan, sebagaimana mereka tidak pula akan diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatanmu. Kalimat yang di belakang ini memperkuat maksud kalimat di muka. Ayat 135. Tafsirnya, dan kata mereka, jadilah kamu sebagai penganut agama Yahudi atau Kristen, niscaya kamu mendapat petunjuk. Lafat au, yang berarti atau, berfungsi sebagai pemisah. Yang pertama diucapkan oleh orang-orang Yahudi Madinah, sedangkan yang kedua oleh kaum Kristen Najran. Katakanlah kepada mereka, tidak. Bahkan kami akan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang bertentangan dengan agama lain dan berpaling menjadi agama yang lurus dan benar. Lafat Hanifah, ini menjadi hal, dari Ibrahim. Dan bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Ayat 136. Tafsirnya, katakanlah, ucapan ini ditujukan kepada orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran dan pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, yakni Suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang 10, kepada Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa berupa Taurat, dan Isa yakni Injil, begitu juga yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka baik berupa kitab maupun ayat. Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka sehingga mengakibatkan kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain, sebagaimana halnya orang-orang Yahudi dan Kristen, dan kami hanya tunduk kepadanya semata. Ayat 137. Tafsirnya, maka jika mereka beriman, yakni orang-orang Yahudi dan Kristen tadi, dengan, mitsli atau seperti, hanya sebagai tambahan, apa yang kamu imani, maka mereka telah memperoleh petunjuk dan jika mereka berpaling dari keimanan itu, berarti mereka dalam permusuhan denganmu, maka Allah akan memeliharamu dari permusuhan mereka itu, hai Muhammad. Dan Allah Maha mendengar ucapan-ucapan mereka lagi Maha mengetahui semua keadaan mereka. Misalnya kamu telah ditolongnya dengan pembunuhan Bani Quraizah, pengusiran Bani Nadir dan pembebanan upeti atas mereka. Ayat 138. Tafsirnya, celupan Allah adalah masdar yang memperkuat kami beriman tadi. Mendapat baris di atas sebagai maf'ul mutlak dari fiil yang tersembunyi yang diperkirakan berbunyi, Sobagonallahu sibgoh, artinya, Allah mencelup kami suatu celupan. Sedang maksudnya ialah agamanya yang telah difitrahkannya atas manusia dengan pengaruh dan bekasnya yang menonjol, tak ubah bagai celupan terhadap kain. Dan siapakah? Maksudnya tidak seorang pun, yang lebih baik celupannya dari Allah, sibgoh di sini menjadi tamyiz, dan hanya kepadanya kami menyembah. Ayat 139. Tafsirnya, katakanlah kepada mereka, apakah kamu hendak memperbantahkan dengan kami tentang Allah, karena dia memilih seorang nabi dari kalangan Arab. Padahal dia adalah Tuhan kamu dan berhak memilih siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan bagi kamu amalan kamu dan kamu akan memperoleh balasannya pula dan tidak mustahil jika di antara amal-amalan kami itu ada yang patut menerima ganjaran istimewa, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan agama dan amalan kami, berbeda halnya dengan kamu, sehingga sepatutnyalah kami yang dipilihnya. Hamzah atau apakah di atas, maksudnya menolak, sedangkan ketiga kalimat di belakang berarti, hal. Ayat 140. Tafsirnya, atau, apakah kamu hendak mengatakan, ada pula yang membaca Yakuluna, artinya mereka hendak mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi dan Kristen. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu yang lebih tahu ataukah Allah? Artinya Allah lah yang lebih mengetahui dan Allah sendiri telah membebaskan Ibrahim dari kedua agama itu. Firman-Nya, Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi atau Kristen, demikian pula nabi-nabi yang disebutkan bersamanya, mereka itu adalah juga mengikuti agamanya. Dan siapakah lagi yang aniaya daripada orang yang menyembunyikan atau merahasiakan kepada umat manusia,
kesaksian yang terdapat padanya dari Allah, maksudnya tidak ada lain yang lebih aniaya daripadanya. Yang dituju adalah orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kesaksian Allah dalam Taurat bahwa Ibrahim itu menganut agama Hanafiyah, yaitu agama Islam yang lurus, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ini merupakan ancaman dan peringatan terhadap mereka. Ayat 141. Tafsirnya. Mereka itu adalah umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat seperti ini telah kita temui di muka. Sadaqallahul azim.